Minimal kalau orang-orang kayak kita nih minimal ada dasar. Ada dasar. Ada tempat pulang lah. Udah tahu jalan pulang. Jalan pulangnya kemana kita udah tahu. Ya. Minimal ya gitu. Ya sudah, berarti kan saya simpulkan kan memang harus ada yang diprioritaskan tanpa harus meninggalkan yang kemarin. Ya. Cuman untuk beberapa kegiatan kita istirahat dulu. Istirahat. Nah, ngono lho, Pak. Jancuk ya. Takone mulek kan mau. Yang Jun tadi Jun siapa? Joen Hadi. Joen Hadi. Soe Hadi. Suhadi. Oh. Suhadi berarti ada unsur Jawa. Ya iya. Su itu paling. Su. Soeharto. Ya. Orang yang paling berharta. Suhadi itu orang yang paling beragama. Dari mana? Suhadin. Din itu agama. Kamu Suhadi apa Suhadin? Sebenarnya din itu. Enggak. Kamu ada. Soe Hadi, orang yang paling beragama. Nah, oke. Masuk sekarang. Joen yo itu tadi. Siapa jenenge? Joen siapa tadi? Joan of Art. Joen of Art. Joen of Art itu kan Joen pahlawan yang paling beragama itu. Ya, wes. Artnya tinggal. Tapi ngomong-ngomong kok sampean keluar dari jamaah aliran agama itu gimana cerita? Ojo ngomong. Enggak, ini perlu dikonfirmasi. Kita ngomong yang Enggak usah lari dulu. Apa kesimpulan yang bisa saya ambil? ini berat. Mana Mas? Ojo kayak ngomong Mas. Aku tantu sih. Sekarang nih kita ngobrol yang ringan-ringan ya, Pak. Kita jangan ngomong yang berat-berat. Enggak, ini enggak berat. Aku cuma mau tahu alasannya sampai keluar itu kenapa. Tak ada alasan, Pak. Alasannya iya. Operator nih. Kacau nih operator. Mas, tolong menang Mas. Aku serius iki tak upload masalahnya. Kita ngomongi apa jenenge desain. Enggak usah. Nanti dulu. Berapa? Tapi enggak ngomong-ngomong teman sampean yang kayak sama itu banyak enggak? apa nih? Ya yang masuk terus keluar lagi ya gitu. Ada enggak? Kayaknya ada. Ada. Kayaknya. Apa Aku nggak keluar. terus? Aku istirahat. Nah, terus kenapa kok enggak dilanjutkan? Apa nih? Ya itu. Yang sama teman-teman kita itu. Masih. Nah, Masih. Cuman kadang-kadang kita silaturahmi. nah. Silaturahmi masih jalan. Oh. Iya, silaturahminya tetap. Ya kan? Maksudnya dalam kegiatan aktif itu kenapa kok nggak dilanjutkan? Aktif. Yo keadaan. Keadaan kadang-kadang ya namanya imannya keluar masuk. Ya. Kadang-kadang lagi kuat, lagi masuk imannya. Jos. Enggak gini loh, disederhanakan aja. Maksud saya, ada sesuatu yang lebih urgent. Saya tidak mengatakan penting, tapi bukan yang lebih penting bukan, tapi yang lebih diprioritaskan. Masuk orang yang ngono. Prioritaskan. Ya. Enggak juga. Nah, terus? Ya harusnya yang diprioritaskan ya agama. Nah. Ya itu juga agama loh Pak. Apa nih? Bekerja itu juga dalam Bekerja rangka. bagian dari agama. Ya, iya. Nah, terus yang saya sampaikan maksud agama itu apa? Yang cuma ibadah itu toh? Yo
Harusnya yang apa namanya ibadah-ibadah yang sholat puasa itu tok yang agama itu. agama ini iya. Nah, gini aja, yang gampang gini aja, saya pisahkan dunia sama akhirat itu aja. Dunia dan akhirat. Nah, gitu aja kan, lebih gampang kan. Hmm. Saya tidak mengatakan salah satu lebih penting, enggak, keduanya penting, iya kan? Diakui aja. Ya, Nah, betul. gitu kan. Maksud saya, bekerja itu juga bagian ibadah loh, Bos. Bagian daripada ibadah. Nah, bahwa menghidupi anak istri itu juga ibadah. Ibadah. Nah, Kewajiban, Pak. tapi sholat itu juga ibadah. Berarti Betul. kan ini juga bukan masalah mana yang lebih penting, Ya. tapi mana yang lebih menjadi prioritas. Benar ya? Apa bisa jadi. dijalankan sejalan, bisa nggak harusnya itu? Harusnya sejalan. Nah, kenapa kok nggak bisa? Ya karena itu tadi. Apa? Kita ini kan imannya naik turun, Naik turun. Hmm. keluar masuk. Hmm. Iman-iman orang-orang yang kayak kita ini kan kadang-kadang muncul. Enggak, gini loh Bos. Bekerja itu juga pakai iman loh Pak. Mengimani. Iya, mengimani bahwa bekerja itu ibadah, mempercayai bahwa Pekerjaan ibadah itu apa adalah bekerja ibadah. ibadah adalah iman. Nah, Betul. terus mana? Berarti kan nggak naik, nggak turun imannya, tetap. Masalahnya dunia ini susah ya. Ya terus Dunia ini lebih condong ya. dicontoh gimana? Lebih condong ke Iya, dunia. makanya kalau bahasa saya kan mana yang lebih prioritas. Sudah diakui gitu aja. Bukan prioritas, Pak. Tak temenin kalau kayak seperti itu. Nggak usah takut ngomong. Gitu loh. Kalau prioritas ini kacau ya. Dunia ini nggak bisa dijadikan prioritas. Cuman manusiawi kalau kita condong ke dunia. Iya. Ya orang-orang yang bukan manusiawi, orang-orang yang imannya tipis seperti kita ini, condongnya ke dunia. Oh nggak masalah. Hmm. Nggak masalah itu maksud saya gini. Ini bukan masalah apa namanya condongnya ke dunia enggak. Iya. Menurut saya. Itu lagi balik-balik bahwa kerja itu juga bagian dari ibadah. Dari ibadah. Satu itu kan. Berarti kan kita sudah mengimani kalau itu ibadah. Iya. Ya kan? Rokokan saya, Pak. Iya. Maksud saya ini kan masalah sebenarnya kan masalah target. Iya kan? Target-target yang harus dipenuhi. Ya. Seperti itu. Ya kan? Kalau kita pakai standar yang paling rendah misalnya kan, ya sudah yang penting rukun Islam itu dikerjakan sudah selesai. Ya. Sholat, puasa, Zakat. zakat, dan seterusnya itu. Selebihnya, ya kalau kita memang punya waktu ya kita perdalam, thoriqoh, jamaah, dan seterusnya. Iya. Benar ya? Iya, lebih bagus. Tapi kalau memang itu yang pokok tadi sudah selesai, ternyata kita belum bisa melangkah lebih jauh, artinya bahwa urusan dunia kita ini dalam tanda kurung mengurusi anak istri mencari nafkah itu juga harus dikejar. Ya. Berarti kan juga sah. Sah. Nah, itu maksudnya saya perjelas ke sini. Iya. Nah, pertanyaan tadi kan belum terjawab. Iya. Ya kan? Lagi. Kok sampean keluar kenapa? Apakah tidak bisa menjalankan keduanya? Keluar piye? Oke lah berhenti. Break. Nah, ya enggak berhenti. Istirahat. Kenapa kok istirahat? Istirahat. Capek. Vakum. Kalau istirahat itu biasanya capek, Pak. Vakum, Pak. Iya, capek kan berarti. Capek piye? Capek enggak juga. Harusnya kita enggak capek dalam beragama itu. Bukan beragama, dalam Beribadah. beribadah yang di luar yang wajib tadi. Harusnya kita enggak capek. Harusnya. Harus. Tapi kenapa kok kayak gitu? Iya karena itu tadi. Ada yang harus Iman diprioritas. Iman nih keluar, masuk. Enggak bos, sampai itu sudah beriman, jangan dinaikkan, diturunkan lagi, Nah. ya kan? Kalau tatarannya iman, gampang kok sebenarnya standarnya. Kalau kata Gus Pak, sudahlah, nggak usah beribadah terlalu kencang, terlalu giat. Sampai tidak maksiat itu udah hebat. Iya, betul. Itu standar yang paling Betul. yang paling bisa kita raih model-model kayak kita loh ya. Iya, betul. Mau tahajud ya juga belum bisa. Iya. Mau bikin pesantren juga belum punya Oh. duit. Benar. Ya enggak? Benar. Nah,
Sudah lah, yang penting nggak maksiat itu udah juara gitu. Udah juara. Udah ninggalin maksiat itu udah juara. Nah, maksudnya gitu. Minimal kalau orang-orang kayak kita nih minimal ada dasar. Hmm. Ada dasar. Ada tempat pulang lah. Udah tahu jalan pulang. Jalan pulangnya kemana kita udah tahu. Ya. Minimal ya gitu. Ya sudah, berarti kan saya simpulkan kan memang harus ada yang diprioritaskan tanpa harus meninggalkan yang kemarin. Ya. Cuman untuk beberapa kegiatan kita istirahat dulu. Istirahat. Nah, ngono lho, Pak. Jancuk ya. Takone mulek kan mau. Wes dah, ngerti kowe sing takon. Apa nih? Ya terserah. Ini podcast papa ya? Ya enggak, sekarang ya tadi yang tak jawab, tak tanya juga enggak jawab-jawab. Jawab, melintir. Nah. Oke. Sekarang yang nanya, ini masalah pekerjaan. Yo, Ada sudah merasa nyaman di situ, di mana Pak? di pekerjaan sekarang ini? Ya ada pekerjaan yang bikin kita nyaman tuh mana Ya ada, setidaknya cocok. Pak. Cocok dengan bidangnya. Iya, maksudnya berarti kan kalau pekerjaan itu banyak pilihan pekerjaan, berarti kan terus hari ini sampai mau memilih pekerjaan itu, Iya. berarti kan ada alasan, Iya. ya kan? Pertanyaannya, ketika sudah dipilih itu, sekarang sudah memilih bidang pekerjaan seperti ini, sampean senang apa enggak? Itu dulu pertanyaannya, senang apa enggak? Senang apa enggak Dengan pekerjaannya aja, enggak ngomong masalah duitnya. dengan pekerjaan? Pekerjaannya dulu. Alhamdulillah kalau pekerjaan yo bukan senang ya hobi. Ya berarti kan hobi kan sesuatu yang disenangi, Bos. Iki piye to, jancuk. Aku ke podcast kon miso-miso tok lah. Darah tinggi lah Bapak. Aku ini dari dulu, aku dari nol Pak, belajarnya Ya, dari nol tok. nggak masalah ya, Po. Komputer ini nggak tahu apa-apa. Nah. Terus kalau terus punya inspirasi menekuni bidang ini kenapa gitu loh? Apa yang menginspirasi, siapa yang sampean lihat siapa kok akhirnya ya ini aja sama-sama dari nol. Kenapa nggak beternak lele, kambing itu juga dari nol loh. Nanam sawit. Tanam ya. sawit. Nah, Aku nggak iso Pak. iya. Ya Jakartanya juga dari nol. Iya. Ya ini juga dari nol kan berarti Dari sama-sama nol. nggak bisa. Kenapa? Piye? Kenapa kok milih Aku bidang pekerjaan itu? tahun piro ya? Aku lali tahunnya. Kalau nggak salah itu pertama kali ada BLK di Ipuh ini. Ya. BLK. Kalau dulu lihat-lihat orang, aku nggak pernah kursus Pak. Iya. Kursus apa-apa nggak pernah. Akhirnya ada kenalan orang dalam. Orang dalam di BLK. Ngapain nih? Ini koncone malaikat. Orang dalam. Kita bayar nggak kuat Pak. Bayar kursusnya nggak kuat ya. Akhirnya pakai orang dalam. Nah inilah kehebatan orang dalam ini. Jadi, nah ini pengalaman ya Pak. Di BLK ini kan banyak Pak komputer. Ya. Yang namanya lembaga pendidikan komputer ya kan. Komputer banyak Pak. Jadi nggak salah itu kursusnya dimulai jam berapa itu sore. Tadi pas pulang kan habis kan. Masuk. Aku orang ngerti komputer Pak. Kukira kayak TV. Hidup kan. Terus hidup kan. Megang mouse aja
Itu kursornya kemana, tangan kemana itu Pak. Iya, iya. Tangan ke kanan, kursor ke kiri. Saking nggak Nah, pernah. lokasinya Belka di mana dulu? Belka di Simpang ya Pak. Oh, di Ruko itu ya. Iya di Iya, ruko. lanjut. Jadi ya kita nggak ngerti apa-apa, cuman sok-sok ngerti kan. Ya. Es teh lagi. Ya, Sok tahu lagi. sok tahu. Jadi pas datang ini owner ya kan. Sebut nama nggak apa-apa lah gitu. Gak enak kita. Ya kita akrab kan sama adik-adiknya lah. Sama ownernya belum akrab. Jadi langsung plak gitu. Besoknya rusak itu Pak. Komputer. Komputernya rusak. Nah, terus? Ya kan nggak tahu. Yang menengah ya. Akhirnya aku bisa komputer ini. Dulu aku beli komputer Pentium 3 kalau nggak salah. Harganya waktu itu 400.000 itu udah dapat ini UPS. Pak, udah dapat UPS itu. Power supply yang untuk nyimpan api. Ya, UPS. Air supply apa power supply? Air supply penyanyi. Aku beli di orang Pulai Payung ini Pak. Di belakang pasar ini. Aku masih ingat. Kiloan apa? Borongan. Ada? Borongan. Itu pertama kali aku beli komputer. Terus buat bongkar-bongkar itu Pak. Pentium 3. Buat ini aja dipersingkat langsung ke kok menekuni desain itu desain. Menekuni desain ya itu tadi. Akhirnya yo lihat-lihat kawan dulu kan. Lihat-lihat kawan. Dulu belum banyak Pak yang bisa Corel kayak gitu. Photoshop itu udah juara ya. Udah juara kalau dulu Pak. Lihat orang main Photoshop cuman pakai satu tool itu udah luar biasa itu. Cuman pakai satu tool toh itu Pak. Bisa nyeleksi ya kan, nyeleksi orang, buang background. Oh itu udah luar biasa. Kok iso ganti background ya? Nah, dari sana ya tertarik. Oh piye. Akhirnya cari-cari. Dulu nggak kayak sekarang. Ya. Kalau sekarang enak tinggal download. Kalau dulu harus nyari dulu. Terus? Jangankan itu kita mau install komputer aja dulu beli Pak. Bayar. Bayar. VCD kita bawa, tolong dibakar. Tolong dibakar ya Pak. Bensin. Tolong Pak. Enggak, sebelumnya kan buka warnet. Ya. Buka warnet. Ya. Terus ya saya nggak ngomong tiba-tiba. Ya. Akhirnya taruhlah itu dibubarkan. Ya. Karena keadaan. Ya kabeh keadaan Pak. Karena keadaan nggak mungkin dibubarkan. Ya. Maksud saya pilihannya kok jatuh ke desain. Kok menekuni printing itu kenapa? Apakah dulu pernah ketemu orang sebelum memutuskan lo ya? Ya. Atau apa namanya melihat peluang itu seperti apa? Ya. Jadi hidup ini enggak seperti yang kita bayangkan. Yang kita rencanakan di hidup ini enggak jalan, Pak. Hidup ini 100% rencana Allah, Pak. Ya. 100%. Kita plan A, plan B, plan C itu meleset. Enggak seperti yang kita rencanakan. Ya memang ada pernah ngikut kawan gitu kan. Pernah itu. Cuman udah lama, udah tahun-tahun berapa dulu. Akhirnya coba-coba lagi kan. Setelah warnet agak-agak kurang jalan, ya mau nggak mau putar otak, banting setir. Yo awal-awalnya ya itu
desain opor. Terus Akhirnya alhamdulillah sekarang dikasih inilah, dikasih jalan. sampean yakin ini jalan? Gak ada yang bisa kita yakini di hidup ini, Pak. Benar. Akad. Kan udah saya bilang 100% rencana Allah, Pak, yang Ya. kita jalani. Mungkin kalau bahasanya, kalau presentasi saya nggak tahu. Iya. Tapi campur tangan Allah tuh banyak. Sangat banyak. Berapa rencana kita kalau itu di persentase misalnya kan? Iya. Semua rencana misalnya 100%. Iya. 100% itu rencana kita di jumlah semuanya 100%. Mm-mm. Tapi yang terrealisasi itu nggak nyampe. Enggak nyampe. 5% itu nggak nyampe. Enggak nyampe. 1% aja dengan Belum tentu. Ya artinya gini loh, jangan dikejauh ya semua rencana itu nggak tercapai nggak. Sampean misalnya aku mau nyetak banner, Ya, itu sudah ada niat iya betul. menggabungkan antara takdir dan kemauan. betul. Ya kan seperti itu kan. Akhirnya sudah tercetak. Ya, Ya, itu memang ada rencana sampean dan rencana Allah berjalan. jalan. Dan ketemu kan seperti itu. Ya, kalau kita sandarkan sama ya semua memang ke ketentuan Allah. Iya. Cuman kalau kita sandarkan ke semua ke sana, kita mungkin nggak akan jalan. Iya. Bener nggak? Kita tidak akan pernah punya rencana. Iya. Meskipun rencana itu sendiri sebenarnya ya itu hak prerogatif yang di atas. Iya, betul. Nah, oke. Terus berarti udah jalan berapa tahun? Ini baru belum jalan setahun, Pak. Baru Iya. Kalau magang mesin belum setahun. Investasi berapa itu? Investasi nggak ada, Pak. Nol rupiah. Ya, pembelian peralatan itu loh, Bos. 0 rupiah, Pak. Maksudnya 0 rupiah, Pak. sistem ini setoran. Cicil ya berarti ya, Cicil. tanpa DP. Tanpa DP. Oh ya bagus. Itu yang Tanpa DP, tanpa riba. tanpa DP, tanpa riba. Tanpa riba. Gak usah ngomong riba lah. Ngomong kosong kalau nggak ada riba itu. Cuman bahasanya aja seperti itu. Ya, cuman ijab kabulnya aja. Ini aku harganya 3.000. Iya. Kamu beli nyicil kan? Iya. Ya sudah tak jual 5.000 cicil ya. Iya. Memang nggak ada riba. Cuman akadnya kan jual beli. Iya. Kalau sampai ikhlas tak jual 5.000, ya sudah. Iya. Kan kayak gitu. Cicil aja. Modal kepercayaan toh, Pak. Ya. Sama skill. Skill. Terus akhirnya banyak belajar desain dari mana? Salah satunya dari Mas Rowi. Iya, Pak. Saya itu kalau lihat orang, ya jadi inspirasi. Kadang-kadang ya desain ini kan banyak, Pak. Dari komposisi warna. Anu murah tuh ini. Mikmu sebelah ini pas, kiri. Pak. Enggak, sebelah kiri. Nah, Dari komposisi warna kita terinspirasi dari terus. Mas Rowi. Dari segi lain kita terinspirasi sama Siano. Ya itu tadi. Kadang-kadang kayak gitu, Pak. Kita lihat orang desain, kayak gitu ya. Akhirnya coba praktekkan. Ya. Itu aja, Pak. Desainnya Mas Roy apa apik? Iya, berkarakter. Iya, Pak. Iya, karena tadi. Setiap orang itu, Pak, ada karakternya masing-masing. Nah, Desain itu iya, kayak gambar ya. Setiap gambar itu pasti ada ciri khas. ya. Mereka gambar bunga, kasih bikin gambar bunga ros misalnya. Ya kan? Iya, bunga ros. Melati. Nggak bakal sama itu, Pak. Walaupun yang dibikin itu sama, cuman oret-oretannya itu beda. Lekukannya itu beda. Kira lurus Pak. Tetap pinggir ini. Pas, Nah,
gambarnya pas. Lurus. Nah, terus karakternya piye? Karakternya piye? Desain ini karakternya piye? Enggak, karakternya Rowi mau piye? Apa nih? Karakternya Rowi iki piye? Karakter Karakternya desainnya. Owi itu piye? Aku senang aja kalau karakter Rowi ini dari segi satu, ya komposisi warna. Terus pemakaian Enggak, gini. Komposisi sama warna itu dua hal yang berbeda. iya, Kalau perpaduan warna. iya. Jadi gimana? Ya komposisi antara misalnya dia pakai font ini Hmm. dengan warna ini, Hmm. terus besar kecilnya gitu kan. Hmm. Nah itu aku lihat itu gimana? Pas gitu. Oh. Nggak terlalu mencolok, ada yang terlalu, kan ada desain itu yang ini terlalu mencolok, yang ini kekecilan gitu. Oh. Kan kayak gitu. Warnanya? Warnanya juga iya. Aku malah seneng iya. Kalau Rowi ini sering pakai warnanya pastel. Pastel gue. Hmm. Nggak warna-warna standar kayak gitu kan. Kadang-kadang desain itu kan orang pakai warna standar, Hmm. warna-warna yang biasa ya. Jadi kalau boleh berbagi, Iya. desain itu cuman bisa kita simpulkan dalam tiga elemen. Iya. Warna, komposisi, Iya. sama bentuk. Nanti kapan-kapan tak pinjemin buku Nirmana itu. Iya. Itu pelajaran dasar desain. Iya. Ya, saya tidak menjustifikasi. Hmm. Insya Allah kalau membaca buku itu sekaligus praktek, Iya. itu nanti paham. Iya. Jadi belajarnya ilmu nirmana ini itu sampai ke bentuk, tapi belum bisa mengeluarkan karakter. Iya. Jadi dulu saya pernah kuliah disuruh bikin perpaduan ada yang saya ngulang tuh karena kesalahan saya membuat itu berkarakter. Jadi karakter yang saya maksud gini, memadukan antara warna dan komposisi. Itu cuman akhirnya saya gambar tuh matahari kalau nggak salah. Iya. Dalam ilustrasi matahari. Dan semua orang sepakat bahwa itu gambar matahari. Iya. Itu saya dikasih nilai C. Dikasih nilai C. Meskipun secara komposisi dan warna bagus, tapi justru dikasih C. Kenapa? Karena belajar desain itu tidak langsung gambar gitu loh. Misalnya gini, belajar awalnya itu bukan sampean pinter menggambar sepeda, Bos. Iya. Betul. Tapi belajar bagaimana bentuk lingkaran Iya. dengan garis lurus, Iya. ya kan? Itu berpadu. Tapi jangan sampai itu membentuk sebuah objek. Nah, itu belajarnya seperti Iya. itu. Karena apa? Nanti kalau sudah buru-buru ke situ, Iya. kita jadinya terlalu terlalu terburu-buru lah istilahnya kan, terburu-buru untuk mengejar bentuk. Ya, belum cukup umur. Ya seperti itu. Atau bukan cukup umur. Ini belum selesai. Ya. Ilmu yang ini belum selesai. Kan seperti itu. Nah, kebanyakan yang ditemui yang baik yang otodidak lah ya. Ya. Otodidak atau cuman sekedar melihat. Karena dulu saya juga punya anak buah itu dia pintar gambar bentuk. Iya. Gambar burung dari korel itu bagus. Karakternya keluar. Gambar sepeda dari itu bagus. Dalam bentuk outline loh ya. Hitam putih itu outline aja itu bagus. Tapi dia gagal membuat sebuah perspektif dan komposisi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi misalnya gambar burung dihadapkan burungnya ngadep sana, kan gini. Ya. Ini paruhnya. Iya. Dia meletakkan burung ini di mana? Iya. Itu nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu belum menguasai ilmu itu. Iya. Gampangnya ngomong gini. Kalau
Kalau ini media gambarnya, kalau suruh mulutnya burung ke sana arahnya, Ya, itu ngambilnya di tengah, di sini apa di sini? di sini. Nah, seperti itu. Itu komposisi Ya. sama view dan perspektifnya seperti itu. Dan masih banyak. Ya kan? Ya. Font juga demikian. Ya. Kalau boleh saya memberi masukan, Ya. font itu sebenarnya mempunyai andil yang sangat besar dalam sebuah desain, apalagi dalam bisnis sampean. Ya. Yang artinya kebanyakan di sini kan spanduk yang membutuhkan font, Ya. ya kan? Font itu nggak banyak sebenarnya kalau kita mau mengkategorikan, Ya. ya kan? Nanti sampean tahu bedanya ini Ya. sama yang itu apa? Serif, sans serif. Nah, ya seperti itu kan. Iya. Nah, itu punya kaki, Iya. ini nggak punya kaki. Nah, terus Biasanya nanti yang nggak punya kaki itu serif, apa sans serif? apa? Yang nggak punya kaki Sans serif. sans serif. Nah, maksud saya gini, pemilihan apa namanya huruf font Ya. itu kan memang penting. Ya. Kenapa koran memakai huruf Times New Roman atau huruf-huruf Roman yang mirip-mirip seperti itu? Ya. Itu tergolong itu sans serif. Ya, Serif. kenapa? Nggak mudah apa? Dia punya kaki kan. Iya. Ini sebenarnya, ini jangan dibaca yang ini ya. Yang punya kaki itu sebenarnya menyambungkan antara huruf dengan huruf yang lain. Oh. Itu dibaca cepat. Oh. Beda dengan huruf seperti ini. Ya. Huruf-huruf ini kan Ya. punya kaki. Iya. Kalau yang itu kaki-kakinya yang ini kan antara kaki belakang sama Iya, kaki depan yang depan, huruf iya. berikutnya itu kan nyambung. Nyambung. Itu mempercepat mata untuk membaca. Ya. Ada karakternya seperti itu. Oh. Ada lagi yang ini nggak ada sudut. Iya. Tumpul. Karakternya seperti apa? Itu ada. Ya. Nah, untuk pemerintahan misalnya seperti apa? Sampai saya kan sudah bersumpah kalau bikin spanduk saya nggak mau pakai gambarnya bupati. Iya. Kebanyakan sekarang pakai gambar. Nah, malah justru Tadi malah Pak. ya, iya. Jadi ada yang order buat, Malaysia suaramu. ada yang order buat ini kan, buat toko lah, buat merek toko dia kan. Dah minta desainkan, nanti dikirim. Yo, selesai saya kirim. Wes sudah komposisi semua kan, kirim JPEG-nya kan. Contohnya, ini namanya tolong diterangkan, kasih warna yang terang. Terang piye? Ya kasih warna yang agak terang lah. Aku tambah kan kuning ya kan terang. Aku kasih kuning. Padahal dari kuning ini Pak, dengan background yang ada itu nggak cocok Pak. Backgroundnya apa? Nah, backgroundnya itu agak, pokoknya udah nggak masuk lah. Tapi masih lumayan lah kan. Enggak, warnanya apa? Warnanya itu Biar saya bisa membayangkan. kuning apa itu ya? Kuning kayak ini, kuning apa nih? Oranye. Bukan oranye dia tuh, di Ya, bawah kuning. oranye sedikit. Ya. Nah, di Terus atas- tulisannya di atas kuning. sedikit. Ya. Tulisannya kuning. Akhirnya dia mau terang kan? Ya. Aku kasih kuning. Ya, biar agak masuk maksudnya kan. Dengan background masih agak masuk lah, masih agak nyambung lah. Aku kirim lagi. Bagus yang tadi. Bukan. Kasih merah aja. Nah, Kasih merah aja. oke. Dalam hati kan udah ini. Kok nggak dari tadi ngasih masukan, kasih merah gitu kan. Ya. Udah. Oke. Tak rubah kan, kasih merah semua itu. Pokoknya banyak lah yang dirubahkan biar ada yang merah gitu kan. Biar terang. Akhirnya kirim lagi kan. Kirim lagi. Oh yang pertama aja. Aku udah hafal. Yang pertama aja, tapi tolong kasih gambar ini. Ya kayak gitu. Ya kayak Iya. gitu. Ya kan? Ini biasa. Klien sok tahu, ya kan? minta ini akhirnya balik kan. Ya. Ya.
Padahal yang pertama itu udah aku bikin terang, Pak. Ya terangnya itu seperti apa ya kan? Jadi tengok dari jauh masih nampak, itu kan terang. Ya. Bukan Prinsipnya gini, prinsipnya desain itu terbaca. iya. Terus karakter visualnya itu ada. Maksudnya Iya. karakter itu ya kalau situ misalnya untuk pemerintahan pakai huruf-huruf seperti ini boleh, Iya. ya kan? Kalau untuk apa namanya makanan, Hmm. terus untuk anak kecil yang sifatnya nyantai lah, fun Iya, itu kan, iya. pakai huruf-huruf yang sininya bulat nggak ada sudut Iya. itu, biasanya seperti itu, ya kan? Ya banyak lah kalau font Iya. tuh belajar font Iya. itu asik sebenarnya. Dosen saya dulu belajar font, belajar huruf 4 tahun di Australia. Kemarin yang bikin bingung, yang bikin bingung kemarin Pak. Ada yang, ya kadang-kadang kan ada yang chat gitu kan. Nah, Tolong bikin logo katanya. nah. Tolong bikin logo ini, tapi dia kirim gambar Pak. Ya apa-apa. Terus Kirim gambarnya tuh Pak, spanduk. Gambar spanduk itu Pak. Gambar spanduk yo gambar, gambar ya banner. Ya, kalau logo ini kan logo. Kayak ini kan logo. Ini kan logo. Tapi kalau udah ada tulisannya menerima ini dan ini, menjual ini dan ini logo gimana nih? Masuknya bukan logo paling. Iya. Maksudnya bukan akhirnya pura-pura ngerti aja kan. Nah, Dimengerti aja kan. nah. Oh, mau bikin itu ya. Oh, Ya. bikin spanduk. Yo. Bikin spanduk. Oh ya. Ukurannya berapa ya? Ya terserah kan. Yang kecil ya aku kasih ukuran kan, aku kasih 1 kali sekian, 0,5 kali sekian. Aku kirim. Ini harganya Pak. Ini harganya ya Pak. Ruwet. Ukuran. Aduh. Aku tulis ya. Ukuran titik-titik. Ya kayak gitulah bisnis desain tuh. Terus kendalanya apa sekarang? Kendala. Sampai ini single fighter. Iya. Kendalanya di itu, di tenaga dan waktu. Karena masih single factor. Belum menemukan orang yang bisa Partner. bantu. Alhamdulillah sekarang belum. Alhamdulillah belum. Memang nggak nyari loh. Nyari, Ah, cuman belum ada yang ini. cocok. Cocok. Ya, cocok pun gajinya mahal. Gua gajinya. Siapa weh? Ada. Belum kuat gajinya. Hah? Belum kuat. Kalau 50-50 kayaknya dipikirkan tuh. 50-50 bayar angsuran aku, bayar listrik aku. Mati wae. Enggak apa-apa ya. Penting. Yang jelas gini, bisnis saya itu insya Allah nggak ada matinya. Bisnis percetakan insya Allah ya panjang umurnya. Karena apa namanya bisnis-bisnis seperti itu tiap instansi itu membutuhkan. Ya. Sama dulu juga saya alasan kenapa terjun di perusahaan itu. Selama kertas itu belum ada gantinya, Iya. ya kan, ya tetap berarti orang tetap akan nyetak kertas. Iya. Ya kan? Sama aja. Gitu kan. Sekarang udah mulai Pak. Kertas sudah mulai ini. Mulai ditinggalkan. Ditinggal. Enggak, tapi tetap ada, Tetap tetap ada. dipakai. Cuman Maksud saya persen. umurnya masih panjang. Ya di Pemkab, di Satker itu kertas tetap dipakai Iya. sebagai laporan hard copy-nya kan tetap ada, harus ada. Itu apa namanya? Zaman sekarang masih pakai kertas nih piye Pak? Ya tergantung kebutuhannya apa dulu. Elektron. Sekarang kebutuhannya apa dulu? Ayo, tetap butuh kertas Pak. Iya. Media online yang katanya sekarang tuh gambar-gambar besar itu, ya tetap
nyetak tetap koran itu masih ada, Masih hidup ya. masih hidup. Iya. Nah, karena Orang lebih senang kadang-kadang baca koran ya kan. ya itu masalah Sebenarnya bukan lebih senang baca koran, lebih terpercaya aja Pak. enggak kalau sumbernya sama, misalnya sampean baca Kompas, beli koran Kompas, berarti kan juga sama-sama percaya dalam koran itu. Dalam pikiran pembaca itu kalau media online ini kan kadang-kadang kebanyakan gimana? Kalau dari koran dia baca itu udah percaya dia 100% itu. Kalau percaya sama menurut saya. Tapi ini kan cuma satu masalah kebiasaan, ya kan. Yang kedua kan masalah gaya hidup. Iya. Kita kalau orang nyantai, ya kan, enak baca koran. Ya. Tapi kalau bukan berarti ini nggak nyantai, cuman masalah ada karakter orang yang misalnya di kereta itu kan, Iya. nah, dia nyekrol berita, Ya. gitu. Tapi memang diakui media online itu lebih Praktis. lebih praktis ya Iya. kan. Kita mau sejam itu mau baca berapa sumber misalnya Iya. Kompas, Indo, Jawa Pos dan sebagainya itu bisa. Ya. Tapi kalau sampean bawa koran kan nggak mungkin. Mau bawa koran 10 Iya. 10 koran itu nggak mungkin. Jangan seperti itu. Iya. Nah, dan tidak semua koran itu dibaca sebenarnya. Ya, enggak semua. Ya memang gini, Paling yang dibaca itu ya lembar-lembar pertama itu kan. ya headline-nya aja lah. Ya. Tapi yang jelas gini, media cetak, kayak yang koran tadi media cetak ya, jurnalisme yang menggunakan media cetak itu memang seolah-olah memang sudah wajib beralih ke media online. Media online. Ya. Ada media terbesar di Amerika nomor 2 itu gulung tikar gara-gara dia gagal mengantisipasi teknologi. Ya. Gulung tikarnya apa? Bukan mereka nggak survei gitu kan, cuman sudah ketinggalan jauh dengan yang di bawah ini sudah mengantisipasi kedatangan teknologi itu. Sama dengan nasibnya Nokia dan Ya, Nokia. BlackBerry, ya kan? Nokia Nokia, dan BlackBerry itu canggih bos. Sony ya. Sony masih hidup. Masih hidup. Nah. Nokia dan BlackBerry itu yang terakhir aja lah. Ya. Kita ngomong masalah BlackBerry aja ya. Ya. Betapa boomingnya BlackBerry waktu itu. Messenger ya. Nah, BBM itu kan, BlackBerry Messenger itu. Kenapa akhirnya mereka gulung tikar? Ya karena gagal mengantisipasi masa depan. Iya. Dia tidak bisa meneropong masa depan seperti apa. Akan seperti apa? Dan pembunuh BlackBerry itu siapa yang tahu siapa? iPhone. iPhone. Bukan Android. Hmm. iPhone yang bunuh. Hmm. Nah, ini cerita uniknya seperti ini sebenarnya. Kenapa pada akhirnya Android begitu booming sampai sekarang ini? Ya. Ini yang harus digarisbawahi. Android itu kan cikal bakalnya kan open source, apa itu namanya? Kayak Ubuntu ya apa? OS-nya apa? Lain kan ada Windows. Ya, Ubuntu. Ubuntu itu bagian dari itu, apa namanya? Bukan Ubuntu itu bagiannya itu. Apa lupa aku. Ya itulah, kan ada apa Windows, terus Mac. Symbian itu bagian itu, bukan Symbian, bagiannya itu. Symbian beda jalur. Ya. Symbian itu masih teknologi Nokia masih itu. Sudah dipakai itu. Sudah dipakai. Ya, artinya gini, kehebatan open source itu kan gratis, beda dengan Windows yang berbayar. Dan semua orang boleh mengotak-atik, mengupgrade sendiri, menambahi dan mengurangi apa yang ada di dalam. Dulu orang banyak yang nggak percaya bahwa OS ini akan bisa bertahan. Justru karena keterbukaan dia itulah dia tidak mau, ya artinya tidak mau mengaku bahwa ini punya saya. Justru itulah yang akan menjadi besar. Dan akhirnya dibeli oleh Google. Nah, akhirnya dikembangkan menjadi Android dan seterusnya itu. Kesimpulannya seperti ini. Semakin banyak atau semakin sering kita menggratiskan dalam urusan teknologi,
Semakin cepat kita. semakin cepat kita berkembang. Tapi dengan bisnis kita enggak, Pak. Enggak, saya ngomong masalah ini. Enggak saya bilang kayak gitu. Artinya gini, ada hal-hal dalam hidup kita ini Iya. kita terkadang tidak boleh mengaku bahwa ini punya kita. Ya, Paham nggak maksud Iya. saya? Nah, bahwa ini yang menciptakan saya enggak. enggak. Iya. Ya kan? Bahwa ini harus bayar royalti, ya Iya, juga enggak. Ya kan? Kalau sama-sama bayar royalti, misalnya musik, oke lah musik seperti itu. Iya. Kan? Ya kan? Oke lah nggak masalah. Tapi kalau mau dirunut-runut lebih jauh lagi, justru sebenarnya yang harusnya lebih kaya itu yang menemukan kunci C. Kunci? C. Reng. Iya kan? Udah berapa miliar orang yang Iya, menggunakan orang kunci pakai itu. itu. Gara-gara kunci itu udah ada berapa kunci itu, lagu? nah ada berapa lagu. Hmm. Ya kan? Kalau nggak ada kunci C itu entah Entah. mana larinya. C, C A minor, enggak, D. A minor ke D, ke C lagi. Karena gini. Kalau nggak ada kunci C dia Ya. mau lari kemana dia, Pak? Karena gini, ada karakter orang tuh yang ya saya bilang ini kan sebuah keangkuhan Ya. bahwa mendaku ini punya saya. Ini saya, ini saya yang bikin. Kamu nggak boleh nulis Ini di sini. Media online ini saya Saya ownernya. ownernya kan. Ya. Terus yang lain nggak boleh ini. Nggak kan. boleh, kamu nggak boleh masuk desa itu. Ah, Loh ini obrolan. Ini udah wilayah saya, kamu nggak boleh. ah. Kamu yang lain aja. Nasibnya gimana? Apa nih, Pak? Nggak gitu tadi. Katanya. Katanya. Ya, Oh, ya. katanya. Katanya. Ya ini keangkuhan. Saya sendiri tidak pernah mengklaim bahwa kita yang menciptakan, oke lah, kita yang meng-create. Karena sama aja, kita itu sebenarnya juga nggak punya apa-apa kok. Iya. Ilmu-ilmu yang kita pelajari itu datang dari mana kan? Bukannya kita semua. Iya. Paling kenceng kita itu cuma bisa mengembangkan. Elon Musk itu cuma mengembangkan. Iya. Ya kalaupun ada penemuan oke, tapi kan tidak semua orang bisa melakukan penemuan. Iya. Ya kan? Thomas Edison oke, itu penemu misalnya kan. Tapi itu kan kalau dirunut lebih jauh ya belum tentu. Ada yang sebelum dia ada yang menemukan Mungkin ya kan. Artinya apa yang ditemukan itu kan gabungan dari beberapa disiplin Iya. itu juga kan gitu. Ya artinya ya berhentilah untuk mendaku-daku bahwa ini punya saya, ownernya saya. Iya. Ecek-ecek Kamu nggak boleh. Nah, seperti itu. Ya kalau memang pintar dan pandai untuk mengelola itu sendiri nggak masalah kalau Ya. hasilnya memang sepadan. Ya. Secara kalau memang bisa diapresiasi secara bahwa ini sebuah karya. Ya. Kalau enggak, Ya. iya. Wes sudah jelek, Ya. bangga dengan jeleknya. Bangga dengan kejelekan. Ya mau dibanggakan apa lagi, Pak? Kalau nggak bangga dengan kejelekan. Baik enggak. Pinter ora, Pintar enggak. goblok lewat. Gimana desain pecel lele Lamongan? Wah itu luar biasa itu, Pak. Itu nggak ada yang ngalahkan itu. Apa? Semua orang satu kali lihat aja udah tahu itu. Oh itu pecel lele Lamongan. Padahal nggak pakai logo ya. Padahal nggak pakai logo. Cuma pakai BB aja. Bebeknya itu ciri khas, Pak. Ya, Bebek lele. Tapi sekarang ada tambahannya nila. Nila. Karena nila setitik. Rusak susu sebelahnya. Ya, orang ngomong apa nih? Yes. Bang, ganti gue sing takon. Apa nih? Desain ini tak jawab. Apa nih? Kita ngobrol apa? Kopi. Nah, Yo.
kopi ini penemunya siapa? Sepanjang yang pernah saya baca, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu penemu. Iya. Tapi ini sepanjang yang saya baca ya, itu memang berasal kalau nggak salah dari Ethiopia. Utopia. Ethiopia itu loh. Iya. Ethiopia dulu tuh negara subur. Iya. Akhirnya kering kerontah itu. Itu yang pertama. Kopi itu minuman para sufi, Pak. Para sufi. Jadi sufi-sufi zaman dulu tuh kalau dia istilahnya apa namanya? Daur itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Keliling, Oh, keliling ya. keliling atau menuju ke sebuah tempat, Ya. atau mereka ingin menemui ulama-ulama yang ingin ditemui, Ya. itu sangunya kopi. Atau dia ingin bermunajat lebih lama di malam itu, yang dibawa kopi. Karena memang iya itu sebagai kalau bahasanya seperti candu, menguatkan mereka untuk bertahan melek. Tapi emang benar Pak, kalau lagi ngopi nggak bakal tidur Pak. Itu bisa iya bisa enggak. Dijamin Pak. Bisa iya bisa enggak. Karena ada juga orang yang ngopi berapapun tetap bisa tidur bisa. Terus yang kedua, akhirnya kopi ini terkenal. Ya. Bagi minuman itu terkenal. Dan sampai ke Eropa. Orang Eropa menyebutnya ini adalah wine Arab. Wine-nya Arab. Wine Arab. Eropa tuh belakangan minum kopinya. Oh. Mereka minum Malah ini justru dari Timur Tengah tuh malah duluan. Eropa belakangan. Oh, Eropa Terus, belakangan. Eropa belakangan. Maksudnya lebih duluan mereka. Karena itu dulu malah belum digiling. Jadi kopi-kopi utuh itu cuma dibakar, digigit. Oh, digigit. Ya kan? Terus akhirnya digiling, dibikin minuman dan seterusnya itu. Yang asli ngopi itu digigit, Pak. Ini bukan masalah ngomong asli apa enggak asli loh ya. Jangan pernah melakukan klaim ini yang asli, ini yang palsu loh. Iya. Ini nanti jadinya arogansi keilmuan. Ngopi. Nah, ini kan minum kopi. Ya. Janjo ya coba ulang toh. Terus kan ngopinya? Iya. Oke. Sampai pernah dengar Bengkulu itu penghasil kopi terbesar nomor 3 di Indonesia. Nomor 3 di Indonesia. Baru dengar ya. Produksi kopi 2021 kalau nggak salah di angka 640 ton per tahun. Oh iya. Bengkulu bisa jadi. Ya bukan bisa jadi, memang iya. Iya. Dari memang iya. Selatan sampai ini Curup itu kan penghasil kopi semua itu. Dulu di sini penghasil kopi Pak. Betul. Dulu di Ya. sini. Kalau nggak salah itu tahun-tahun berapa itu udah nggak ada lagi. Kalau dulu kan aku sering dulu manen kopi. Sering. Ya. Tapi entah nggak tahu aku lupa tahun berapanya. Pokoknya hilang aja gitu. Hilang aja. Pertanyaannya, kenapa Bengkulu nggak pernah muncul dalam perkopian Indonesia? Ya. Kalau kita mau jujur, lebih terkenal Aceh Gayo daripada Bengkulu. Ya, Aceh Gayo udah terkenal. Padahal perlu dicatat, fine robusta itu cuma ada di Bengkulu. Yang benar-benar top. Kopi Bengkulu punya karakter. Ya. Itu loh. Ini kan menjadi PR sebenarnya. PR kegelisahan bahwa sumber daya alam di Bengkulu itu kan besar. Ya, besar. Iya kan? Banyak yang harusnya kita lacak. Dari sejarah Bengkulu ini. Kalau kita mau mencermati lebih dalam. Iya. Sekarang saya nanya, kenapa Inggris membangun benteng terbesar di wilayah jajahannya? Itu kok di Bengkulu. Ya. Piye? Ya, kira-kira kenapa misalnya?
Ini banyak yang, ya mohon maaf, Hmm. bukan nggak mau mereka enggak. Banyak orang nggak berpikir ke arah situ. Ya. Alasan-alasan seperti itu. Harusnya kan ditelusuri. Hmm. Kembali ke benteng. Ibaratnya gini. Sampai kalau punya rumah, Hmm. misalnya harganya rumah itu ya anggaplah 300 juta. Ya. Mungkin sampean pagar pakai teralis itu sudah cukup. Hmm. Tapi kalau sampean punya rumah harganya 5 M, Ya. tembok tinggi Pak, 3 meter Pak. Ya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Itu pertama. Yang kedua, berarti di dalam rumah itu kan tidak Ada sekedar, sesuatu yang berharga. nah, malah kadang masih nyewa satpam Ya. untuk nunggu di situ. Sudah tinggi dikasih satpam. Hmm. Berarti kan selain rumahnya itu mewah Ya. atau mahal, Hmm. berarti ada sesuatu di dalam itu yang juga berharga. Ya. Masuk akal? Masuk akal. Sama dengan benteng ini. Benteng. Ada apa di Bengkulu kok dibikin benteng besar-besar seperti itu? Iya, iya. Ya karena di Bengkulu ini satu emas, Ya, Mas. kedua hasil bumi, Ya, sebelumnya. ya kan? Rempah-rempah. Rempah itu. Dan yang ketiga, ya yang sampean lihat sekarang ini, batu bara Ya. dan sebagainya itu. Di bumi dapat apa? Saya nggak ngomong kayak gitu. Tapi dalam perjalanannya, Bengkulu ini kan menurut sampean, ini Ya. nanya jujur aja, Ya. terisolasi apa diisolasi? Diisolasi lebih cocok. Ya, Pak. Oke. Kenapa kira-kira? Biar nggak maju-maju. Kenapa biar nggak maju? Ya, biar dijajah. Nah, sebenarnya bukan masalah nggak maju, Hmm. biar nggak banyak orang yang datang ke sini. Hmm. Karena di sini banyak sumber daya tadi loh. Yang berharga. Kalau ya. zaman dulu kan gitu mainnya. Ya, Jangan dikasih akses, ya. nanti Nanti semua banyak orang masuk. tahu. Ya, banyak masuk. Sampai kayak misalnya mancing di sungai kan, udah tahu Ya. tempatnya di situ, jangan bikin jalan, nanti orang tahu kalau ke situ. Lubuknya di sana, oh, Ah. jangan. Jangan dibersihkan, Ya. biar kayak gitu Biar aja. gitu aja. Masuk akal ya? Ya. Termasuk Pak Karno diasingkan di Bengkulu. Karena di Bengkulu dianggap dia tidak akan bisa keluar, Hmm. karena tidak ada akses. Oh. Memang akses nggak dibuat. Masuk akal? Hmm. Emasnya Monas itu dari Bengkulu, Bos. Mas, iya, Masnya Monas ya. Dibeli Sultan Berarti Aceh. Monas itu asli emas ya? Emas. Asli emas setinggi itu? Ya yang kan cuma pucuknya aja. Oh, pucuknya itu. Ya enggak semuanya sampai bawah ya enggak loh. Enggak masuk kan besar itu. Besar Cuman itu. pucuknya aja kan. Iya pucuknya. Berapa kilo? Enggak tahu aku. 10 kilo apa berapa itu? Sekarang masih emas apa? Masih Udah, emas. udah ini. Masih emas. Emas itu Masih emas. tetap emas. Dijamin masih emas ya. Emas. Kalau nggak percaya ambil aja sendiri. Ini balik ke kopi. Ya kita mana tahu Pak di atas itu masih emas Pak. Kuning aja dari bawah kan. Iya. Ya nggak ada yang tahu. Tapi kita percaya aja lah. Nggak usah sudon terlalu banget kayak gitu. Iya gitu aja loh. Wong percaya nggak percaya juga nggak ngaruh loh. Nah, ini balik ke kopi nggak? Iya. Ya. Jadi sampean bisa merasakan kalau penghasil kopi terbesar di Indonesia nomor 3, Ya. ternyata belum maksimal dalam Pengolahan. sehingga bisa dikatakan kopi Bengkulu ini tertinggal Iya. dalam urusan brandingnya. Iya. Iya. Banyak kopi, perusahaan-perusahaan kopi, perusahaan-perusahaan kopi, bukan kopi ya, perusahaan-perusahaan besar Iya. yang bergerak dalam produk kopi, Hmm. itu ngambilnya di Bengkulu, Bos. Ngambilnya di Bengkulu bahan bakunya. Kapal Api sama Mayora tuh bikin gudang di Curup sana tuh 2 kali lapangan sepak bola. Kapal api itu kopi Bengkulu. Kopi Bengkulu. Kok enak Pak?
Iya kan? Tapi yang terkenal malah kopi Lampung. Oh, Iya, Ra? iya, iya, iya. Padahal kopi Bengkulu itu jos. Saya akui jos. Artinya jos itu bukan saya membandingkan ini lebih besar, enggak. Yang penting punya karakternya ada. Adik saya sampai sekarang bisnis kopi itu dropship. Kopi Bengkulu dibawa ke Kalimantan ini. Ya cuma dropship aja, kirim sana, kirim sana, kirim sana. Orang Bengkulu sendiri belum ini, belum bisa segencar itu. Ya mungkin nggak semuanya. Ya. Terus yang kedua, saya lihat kemitraan antar pemain kopi ini sangat rendah. Ya. Banyak pemain kopi di Bengkulu itu juara Eropa berkali-kali. Banyak di Bengkulu. Juara Eropa. Iya. Juara kopi di Eropa Ya. itu sering, tiap tahun dapat. Tes ya. Kalau nggak salah 2021 atau 2002 ini mendapat penghargaan 5 apa 6 penghargaannya untuk kopi Bengkulu. Iya. Tapi itu tadi balik-balik Tapi- mereka ini individual. Iya, iya, iya. Ya yang muncul cuma itu aja. Paham maksud saya? Iya, paham, paham, paham. Kenapa? Terus yang kedua, industri kopi. Saya memikirkan sesederhana ini sebenarnya. Kenapa kok saya nggak menyalahkan pemerintah atau siapanya? Enggak. Ah. Ya kan tinggal ini ada pelatihan, ya kan, mengolah kopi, packaging, terus dijual. Kan Ya. seperti itu. Alurnya kan sederhana Ya. sederhana itu kan sebenarnya kan. Nah, kenapa tidak bisa dibikin perencanaan dari hulu ke hilirnya ini loh? Iya. Dan yang lebih parah lagi, bukan parah menurut saya, bahwa kopi di Bengkulu ini para pemainnya kebanyakan itu hanya sampai ke pabrik, tidak diolah sendiri. Iya, nggak diolah sendiri. Padahal kalau diolah sendiri itu hasilnya akan lebih besar. Betul. Lagi-lagi yang ditunjuk mukanya adalah pemerintah. Karena memang saya nggak tahu kalau 2 tahun, 3 tahun ini sudah ada peningkatan lah bagaimana pemerintah mengembangkan kopi Bengkulu ini. Tapi sebelumnya itu kalau mendengar cerita-cerita kawan-kawan di Celup sana itu angkat tangan mereka sama pemerintah. Oh. Yang kedua tentang perencanaan sendiri kacau. Sampai sekarang masih kacau. Iya, iya. Meskipun tidak semua. Ambil contoh begini. Hmm. Ada bantuan untuk kemitraan untuk petani kopi. Apa bantuannya? Bantuan alat dan pelatihan. Iya. Ya kan? Lucunya gini. Jadi kuotanya ini kalau dibikin pelatihan saja nggak cukup. Iya. Atau kalau dibelikan mesin semua ini nggak cukup. Iya. Karena banyak misalnya 100. Anggarannya cuma 200. Nah, ya kan? Ini bisanya gimana? Yang separuh ini pelatihan, yang separuh mesin. Iya. Oke, deal. Mereka nggak diajak ngomong. Iya. Para mitra ini nggak diajak ngomong. Ujungnya apa? Teman saya ikut pelatihan ke Jember. Iya. Pusat kopi dan coklat di Jember itu, nasional itu di situ. Mereka dikasih pelatihan. Ya, temennya, anggap saja yang 50%, Iya. itu mereka nggak ikut pelatihan. Nah, pas pulang, ya kan, Iya. teman saya ini nggak dikasih mesin. Iya. Temennya yang nggak ikut pelatihan malah dikasih Dapat mesin. Iya. Karena ada dalam daftar tadi. Nah, itu lucu nggak kira-kira? Biasa itu, Pak. Bukan nggak biasa. Biasa itu. Kejadian yang kayak Iya, gitu maksud itu saya ini biasa. bukan masalah biasa Hal lagi biasa. ini loh. Harusnya kalau sudah punya mesin, dikasih mesin itu juga harus punya ilmunya. Punya ilmunya lah, harus ada pelatihannya. Mesin ini pakainya gimana? Sama, kalau sudah punya ilmu harusnya juga dikasih mesin. Ya, harus ada fasilitas. Bener nggak? Iya. Yang terjadi nggak kayak gitu, Bos. Ya. Jadi keluhan mereka ya buat apa kami Iya. pelatihan ternyata juga nggak dikasih mesin. Hmm. Ya kan? Mending daripada itu kuotanya aja dikurangi. Harusnya kan usulan mereka seperti itu. Gimana dikurangi? Ya kalau mereka kemarin itu 40, ya sudah dipangkat saja 20. Tapi ya disekolahkan Ya. terus dikasih mesin. Ya. Maunya seperti itu. Tapi lagi-lagi saya nggak tahu lah bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu itu. Entah itu Bengkulu apa kabupatennya, saya belum ketemu lah. Tapi ceritanya seperti itu. Nah, ada lagi saya lihat di Instagram.
itu baru kemarin, baru waktu COVID itu, dia modal 100 juta, Ya. beli mesin packaging, Ah, yang otomatis itu, semi otomatis Ya. itu. Semua bahannya ngambil dari Curup. Di blending sama apa namanya, gula, masukkan saset, jualan. Sekarang dia besar. Oh. Kenapa nggak dilakukan di Bengkulu, Bos? Iya, iya. Apa nggak ada di Bengkulu? Oh, ada. Yang itu 2007. 1007, Iya. ya kan? 1300. 1300. Iya. Nah, tapi kan nggak semua. 1007 itu yang punya orang Sunda. Yang punya orang Sunda. Dan itu tidak murni. Iya, iya, iya. Udah campuran ya. Ya, berat. Iya. Nah, ada yang murni, Hmm. tapi harganya mahal. Iya. Singgalu. Itu punya teman saya itu, Pak. Itu teman saya punya itu, Pak. Singgalu kopi, luar biasa. Dijamin melek. Ayo, apalagi? Kita mau kopi, kopi yang kayak apa lagi? Dilihat dari mana lagi kopi ini? Durian ya, Pak. Durian. Oh, kemarin ada ini, Pak. Apa? Apa? Lomba. Lomba apa? Di mana itu ya? Di Bengkulu. Lomba apa? Lomba Lomba durian. lomba durian. Hmm. Tapi aku nggak ngikutin apa. Lomba cuman nengok sekilas saja. Lomba durian apa gitu. Hmm. Ya kayak lomba inilah rasanya mungkin kan. Gak paham aku kalau. Durian nggak paham. Bukan nggak paham, ya paham. Cuman yang dilombakan segi apanya Iya, iya. belum ini, belum belajar. Maksudnya tuh kok durian apa? Kenapa nggak kopi? Oh, kopi sering Pak, Sering ya? sering kopi itu Oh. dilombakan di Bengkulu sering, di Curup itu paling sering, Paling sering ya? paling sering. Kita aja Dan nggak yang tahu di ya. Curup itu yang datang bukan main-main, Aher, menteri apa namanya, itu udah banyak ya menteri yang datang ke sana itu banyak. Cuman lagi-lagi ya itu pembinaannya tuh enggak, ya mau saya, bukan mau saya sih, artinya kan dengan potensi produksi yang besar ini Ya, harusnya ada industri lah ya, iya, industri besar yang ada di sini yang membuat produk kopi jadi itu. iya. Karena yang terjadi selama ini kan sama kayak Kalau garam ada ya di Bengkulu? Garam Benteng. Kalau dulu ada Pak garam Benteng. ada. Hmm. Itu bener dari Bengkulu. Sekarang hilang kayaknya Pak. Nggak ada Itu lagi. bener dari Bengkulu. Nggak tahu saya. Dulu kalau nggak salah itu ada garam Benteng. Kalau salah. Kalau Kemasan. yang garam Benteng, bentar, saya pernah dengar. Ini kebetulan kemarin ada yang WA-an sama aku itu orang Benteng juga, dia Ya. bisnis garam. Bisnis garam. Oh, nggak Garamnya dulu dari ada. mana sampean tahu? Dari Surabaya, Bos. Oh, Di sini tinggal di packing. Oh, Benar. itu. Apa namanya? Ada pokoknya udah beredar di sini. Persis itu. Kalau dulu nggak Tapi pernah memang aku tracking. Ya. Aku tracking garam yang dari Surabaya itu. Dia ambil Surabaya. Nah. Loh, apa untung itu kan? Ya. Tapi ternyata untungnya. Untung itu. Iya. Kalau sampai tahu untungnya berapa? 500. 500 perak. Tapi tiap rumah itu butuh garam ya, Bos. Iya. Nah, itu besar itu. Malahan tahun berapa itu? Kan ada kita putus garam itu. Oh iya, pernah. Laut sebesar Iya, ini iya, garam iya. aja susah. Oh enggak, jangan kayak gitu. Enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Mikirnya enggak kayak gitu. Ya apa semua itu perairan Indonesia itu bisa dijadikan garam kan juga Iya, enggak. enggak. Nah, Laut sini juga enggak bisa nggak dijadikan bisa garam. ya gitu ya kan. Perairan banyak gini. Iya. Ya, ini bukan mau membela siapa-siapa Iya. enggak. Artinya ya sebelum jeplak itu mikir dulu Iya. kan gitu kan. Nah itu maksud saya itu ada industri besar yang bisa mengolah bahan baku kopi ini tadi menjadi barang yang benar-benar jadi. Iya. Jangan diambil mentahnya dibawa ke Jakarta, Bos. Iya. Jangan dibawa ke Tangerang. Ya ini kan yang menyerap tenaga kerja kan sana. Iya.
Sampai bayangkan kalau ada industri besar di sini, berapa tenaga kerja yang terserap, Iya. berapa pendapatan daerah yang masuk, Mm. berapa hasil pertanian perkebunan tadi yang bisa ditampung oleh pabrik, ya kayak pabrik-pabrik sawit ini. Berarti Iya. kan harusnya kan seperti itu, harusnya loh ya. Iya. Idealnya, saya nggak ngomong harusnya enggak. Jadi maksud saya, ya ini akan seperti ini terus. Yang saya heran loh, kenapa misalnya Pemprov apa Pemkapnya situ, kan ada apa namanya BUMD, BUMD. besar itu duitnya. Muka-muka aja bisa bikin pom bensin. Muka-muka. Ya, muka-muka, tapi sekarang udah bubar. Pom Gimana? bensin kok sampai rugi ya ceritanya. Gimana tuh Pak? Ya pom bensin Munggur tuh kan katanya Punggur apa Munggur tuh yang? Oh yang pinggir pantai itu ya? Yang sebelum jalan lurus tuh. Oh iya. Itu Sering tutup itu Pak? ya sudah memang bubar jalan. Oh, Mau diapakan? nggak ada lagi. Biar lagi. Tutup lah, saya nggak ngomong. Masih ada, teman tutup. Iya. Tapi kadang-kadang ada. Nggak tahu, tapi dengar-dengar tutup. Tutup. Saya sering lewat juga tutup. Sama. Mungkin kalah saing dengan yang di pinggir-pinggir depan-depan itu kan banyak Pak. Dari mana? Oh, mereka juga ngambilnya dari situ kok. Yang eceran kan? Iya. Jadi pom bensin itu kalah saing dengan yang enceran Pak. Bisa jadi Pak. Banyak Pak. Depan pom bensin itu. Apa ada- mereka ada jual lebih murah? Bisa jadi. Ngambilnya dari mana? Yang encer jualnya lebih murah. Yang enggak, itu jelas manajemennya kacau. Jelas kacau. Sama lah kayak BPR itu. Manajemennya kacau. Ya jelas loh kacau. Sekarang gini, bukan nggak masalah. BPR pernah dengar pom bensin itu bangkrut? Pernah. Di mana? Unggur Pak. Minyak itu, pertalit, bensin, solar ini harga berapapun masyarakat kita tetap beli. Beli. Mau Ya, dinaikkan tetap berapapun beli. tetap beli. Tetap beli. Dan itu tidak busuk. Ya kalau nguap ya, Ya, menguap. iya. Cuman kan masih bisa tercover dari Iya. keuntungan tuh masih. Lah kok ini judulnya rugi itu, iya. Ya kalah saing. Ya orang malas masuk pom bensin itu kan malas orang Pak. Jadi ngisinya di pinggir-pinggir di depan-depan pom bensin kan banyak itu. Nah, Jadi mereka ngisi di itu. ya itu yang di Ipu ini atas dikit juga jualan. Ada. Nah, kan? Cuman dia lebih mahal. Apa? Lebih mahal yang enceran. Oh, kalau di berarti sini. sana lebih murah. BPR juga kayak gitu. Nah. Kredit macetnya sudah di atas rata-rata. Hmm. Yang harusnya apa namanya di bawah 2%, Ya. ini sudah 10%. Ya piye, memang bukan modal dia. Ya. Kalau sampean dijadikan kepala BUMD, piye? Ojo Pak. Enggak, misalnya ini cuma perspektif aja. Harusnya bagaimana sih BUMD itu? Ya. Dapat fasilitas, ya kan? Ya. Dapat modal, Nyaman lah. ya kan? Barang pasti laku, Ya. ya kan? Kendalanya apa? Kan tinggal itu. Ya. Kendalanya itu tadi ada saingan yang lebih berat. Ngawur.